Tuhan mencintai kita bukan sekedar saya berdoa baru 5 menit langsung dikabulin Romo. Cinta itu soal relasi. Semua masalah-masalah relasi di dunia ini mulai muncul masalah ketika kurangnya komunikasi, bukan? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-113 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya ketika saya melihat Anda menjawab di kolom-kolom komen dari mana Anda berasal. Ternyata yang dari Jakarta yang gak banyak. Yang lebih banyak itu misalnya dari Timur Leste sana. Ada dari Sabang sampai Merauke. Bahkan beberapa kota-kota besar atau kota-kota kecil di luar negeri. Terima kasih, firman Tuhan sampai ke telinga Anda, mudah-mudahan masuk ke dalam hati Anda, merubah cara berpikir Anda, dan juga betul-betul berbuah dalam tindakan hidup yang nyata. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya ini saya akan ujian dalam arti menguji skripsi mahasiswa. Artinya hari ini saya akan sibuk sekali, tapi ya nggak apa-apa. Pagi-pagi saya bangun supaya pewartaan firman Tuhan ini tidak terputus melalui channel YouTube ini. Saudara-saudaraku, ada satu mazmur yang Anda pasti sudah kenal, Anda pasti sudah hafal juga, yang akhir-akhir ini menjadi mazmur nyanyian dalam hati saya. Nggak tahu kenapa, misalnya ketika saya mendoakan arwah-arwah orang beriman atau jenazah di depan saya, ketika saya mendoakan orang-orang sakit, ketika saya bersyukur juga, ketika saya menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan saya, mazmur ini sangat bagus ternyata. Sangat amat menjadi harapan iya, menjadi doa iya, menjadi rasa syukur iya, menjadi puji-pujian buat Tuhan juga iya. Maka mazmur ini paket komplit. Maka saya akan membacakan mazmur ini sebelum kita membahas bagaimana Tuhan Yesus adalah pintu menurut Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10. Bagaimana Tuhan Yesus membuka pintu itu karena dirinya lah pintu untuk kepada domba-domba, yaitu kita umat manusia, supaya kita bisa menemukan pintunya, bisa buka pintunya, bisa masuk kepada hidup. Bukan hidup yang biasa, tapi hidup dalam kelimpahan. Maka dari itu, mazmur ini sangat amat berhubungan. Mazmur bab 23. Mari kita tundukkan hati kita. Siapkan hati kita. Tuhan Yesus, ajar aku anak-anak-Mu ini untuk bisa mengenal suara-Mu, mengenal kasih-Mu, mengenal bagaimana Engkau berbuat terhadap kehidupanku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, 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 amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang mencintai kita akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, sebuah sumber kehidupan yang kita butuhkan sebagai domba-dombanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan, kekeringan, apalagi kelaparan. Ia menyegarkan jiwaku, sebab ia membawa aku ke air yang tenang, bukan air yang penuh dengan gelombang, bukan air yang menghanyutkan, tetapi air kehidupan yang sangat berguna bagi dahaga kita, umat manusia ini, mencari, mengejar kebahagiaan hanya dalam Tuhan. Semua itu tersedia.
Saudara-saudaraku terkasih, Mazmur ini bukan hanya berbicara pada berkat-berkat rahmat-rahmat, tapi juga berbicara saat aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya, Tuhan yang membawa kita ke padang rumput, ke air yang tenang, juga akan selalu menemani kita. Meskipun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, saat hidup kita gelap, tanpa arah, tanpa bentuk, kita lelah, capek sendiri, Tuhan betul-betul akan menyertai kita. Saat aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada kekuatan-kekuatan Tuhan yang melindungi kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kemudian tadi dikatakan, di hadapan lawanku, Engkau menyediakan hidangan bagiku, pialaku penuh berlimpah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemenangan, menjadi pribadi pemenang, itulah yang dimaksud dengan Mazmur ini. Di balik semua perjuangan kita, pertandingan-pertandingan kita dalam kehidupan ini, meskipun kadang-kadang kita seperti petinju yang babak belur dalam pertandingan, tapi ada jaminan bagi Tuhan. Kamu akan menjadi seorang pemenang. Di hadapan semua lawan-lawan, kita tidak akan menjadi malu sebab Tuhan di pihak kita. Nah, pada akhirnya, sang pemazmur di ayat terakhir dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apapun yang kita alami dalam dunia ini menjadi bekal buat kita untuk sampai ke dalam rumah Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang luar biasa. Di satu sisi kita di dunia ini berjuang, mencari kebenaran, mau hidup suci, hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah sesuai dengan jalan-jalannya sampai kepada Bapa. Tapi kita tidak tahu lewat jalan yang mana. Kita nggak tahu kalau begitu kita temukan jalan, pintu yang mana. Seolah-olah semua pintu tertutup. Kita nggak tahu mana petunjuknya. Kita nggak tahu mana arahnya, yang mana atau siapa yang mau kita ikuti. Maka dari itu, Yohanes bab 10 ini menjadi sebuah teks kitab suci, ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Akulah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku. Kemudian di Yohanes dalam bacaan kali ini, akulah pintu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai perantara sang Mesias bukan hanya nanti cuman bisa membawa orang Israel pada kemenangan melawan penjajah Romawi, tapi lebih luas lagi. Visi Allah ini lebih luas. Kehendak Allah jauh lebih menjangkau seluruh dunia. Yesus adalah pintu. Pintu menuju kehidupan. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita baca Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Silakan ayat ini Anda ulang-ulang. Teks mana yang kira-kira menyentuh kehidupan Anda? Saya bisa menebak-nebak saudara. Pasti teks yang paling favorit buat Anda nanti adalah ayatnya yang ke-10. Yang mana Romo? Yuk kita baca yuk. Ada ayat 1 sampai 10. Ayat 10 ini luar biasa. Tapi saudara-saudara, sebelum hidup dalam kelimpahan itu kita capai, Tuhan mau kita untuk memahami dulu. Ada tangga-tangga dulu, ada step-step dulu yang harus kita lalui sebelum kita bisa menemukan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu nanti ayat 10. Sebelum sampai ke situ, mari kita baca ayat 1 dan seterusnya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi. Kita semua sudah tahu bagaimana nih orang-orang Farisi. Mereka akan berpikir selalu mencari-cari kesalahan yang dilakukan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini penting banget. Kita nggak bakal bisa sampai kepada Bapa. Kita nggak bisa menemukan jalannya, pintunya, petunjuk-petunjuknya. Kalau seperti orang-orang Farisi ini selalu mencari kesalahan. Maka apakah itu masih ada dalam hidup Anda? Coba latih, kuasai itu. Kita gampang banget soalnya mencari-cari kesalahan orang lain, bukan? Seperti orang Farisi ini. Tetapi
Lebih parahnya orang Farisi bukan cuma mencari kesalahan, tetapi sebetulnya itu dilakukan untuk menutupi kesalahannya sendiri. Maka tidak jarang orang Farisi disebut dengan orang-orang yang munafik. Pura-pura baik, pura-pura hidup benar, tetapi di dalamnya penuh dengan kebohongan. Hati-hati, itu dia saudara-saudara. Keren kan kalau baca kitab suci kayak gini? Iya, Romo jadi ngerti. Puji Tuhan. Aku berkata kepadamu, kepada orang Farisi loh, yang siap-siap mencari kesalahan ya. Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saudara-saudara, bisa dibayangkan orang-orang pendengar Yesus pada waktu itu, selain orang-orang Farisi, adalah masyarakat peternak. Mereka itu dengan iklim padang gurun seperti itu di perbukitan, paling cocok itu satu, saya sudah katakan, menanam anggur. Karena anggur tidak butuh air yang banyak, tidak seperti padi ya. Yang kedua, mereka juga adalah peternak. Bukan beternak yang ribuan atau 2.000, 3.000 ternak, tapi ternak-ternak yang mereka masukin kandang di rumah-rumah mereka atau di luar-luar kota. Nah, kadang-kadang ternak-ternak ini kan nggak bisa masak, nggak bisa beli. Ternak-ternak ini harus dibawa keluar, kemudian dibawa ke padang rumput atau ke sumber-sumber air. Mereka nggak bisa sendiri. Kalau mereka sendiri, ini ternak-ternak ini akan diambil sama orang lain, atau dicuri, atau dirampok, atau mengalami tersesat. Maka diperlukan gembala-gembala. Orang-orang pada zaman Yesus, entah anak laki-laki dalam keluarga itu, atau bisa kalau keluarganya kaya gitu, bisa menggaji orang, menyewa seorang pekerja bagi ternak-ternak mereka. Itu konteksnya. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya, kalau gembala domba, orang yang memang diberi tugas untuk membawa keluar masuk domba-domba ini, ya ngapain lewat tembok? Kalau ada pintunya. Ya kalau aman-aman aja, kalau pas lewat tembok ada tetangga teriak, maling, maling, apa nggak nyari gara-gara? Disinilah saudara-saudara terkasih, gembala yang benar tahu pintu yang mana yang harus dimasuki itu. Dikatakan untuk dia penjaga membuka pintu. Jadi ada dua karyawan di sini. Yang satu itu gembala-gembala, yang satu penjaga pintu. Karena gembala-gembala ini tugasnya adalah membawa keluar, membawa masuk supaya memberi makan dan minum. Untuk dialah penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi ini penjaga-penjaga pintu mengenal si gembala. Kalau orang itu bukan gembala atau gembala tetangganya, pasti tidak akan dibukakan pintu. Saudara-saudara terkasih, apakah Anda sadar di sini Tuhan Yesus membongkar dia bukan saja seorang gembala, tetapi dia kali ini juga membongkar identitasnya adalah pintu bagi domba-domba. Buat para gembala ini bisa berjumpa dengan domba-domba ini. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya. Bayangin saudara-saudara, ternak-ternak ya kalau ada 5 gitu mungkin gampang ya. Amir, Tuti, Siti misalnya. Yosef misalnya kalau ada yang namanya Yosef. Tapi kan itu kadang-kadang 20, 30, bahkan 50 domba-domba yang ada di situ. Maka harus dipanggil satu-satu. Dan aneh bin ajaibnya, domba-domba ini kenal kalau nama mereka dipanggil. Kalau suara sang domba mereka kenal, mereka langsung memberi reaksi. Embe, misalnya seperti itu. Mereka akan masing-masing menurut namanya menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Saudara-saudara, apakah Anda lihat si gembala ini harus memastikan dulu semua domba-dombanya keluar. Baru dituntun ke tempat-tempat sumber air atau sumber makanan. Dipimpin menuju sumber-sumber kehidupan. Karena mereka mengenal suaranya. Maka bisa dibayangkan saudara-saudara, si gembala ini dalam perjalanan dari kandang menuju sumber-sumber air atau sumber-sumber makanan bagi si domba-domba ini, dia nggak diem aja.
Bisa dia bernyanyi, bisa dia manggil satu-satu, bisa dia ngomong supaya suaranya kedengeran buat domba-domba yang di belakang atau domba-domba yang tersesat. Suaranya harus terdengar. Maka bukan domba yang diem aja atau galak gitu diem aja, enggak. Inilah luar biasanya saudara-saudara. Maka pewartaan firman Tuhan harus selalu dikumandangkan, harus selalu diwartakan. Jangan sampai diem. Karena kalau diem nanti domba-dombanya bingung mau ikut yang mana, dengar yang mana. Nggak bisa mendengar suara yang akrab, yang familiar, yang harus dia ikuti. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah saudara-saudara fakta yang luar biasa. Karena apa? Nah ini. Kan yang punya ternak itu bukan satu rumah doang. Rumah sebelahnya lagi punya ternak. Masing-masing punya ternak masing-masing. Nah, maka dari itu si domba-domba ini suka bingung. Mana ini gembalaku ini? Jangan-jangan ketuker sama gembala tetangga. Nah, di sini luar biasanya mengenal. Gembala mengenal domba, domba mengenal gembala. Gembala-gembala ini betul-betul harus menjadi teladan. Suaranya betul-betul harus terdengar jelas supaya bisa diikuti, membawa mereka ke sumber-sumber kehidupan. Tetapi luar biasanya para murid nggak ngerti terhadap perumpamaan itu. Maka Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Dikatakan 2 kali, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara yang terkasih, itulah esensi kehidupan. Hidup bukan cuma soal materi-materi sih sebetulnya. Kalau materi-materi orang bisa ngejar-ngejar dunia. Tapi banyak orang sudah mengejar dunia, akhirnya capek sendiri. Sudah dapat dunia pun akhirnya perasaannya, hatinya banyak yang kosong. Maka banyak yang stres, banyak yang makin duit makin banyak stresnya, banyak masalahnya. Disinilah indahnya menjadi murid-murid Tuhan, saudaraku. Ikuti saja. Kenali pintunya yang mana, jangan sampai salah pintu. Kenali suara gembala yang mana, jangan sampai salah orang juga. Ikuti. Kadang-kadang kita dengar tapi udah cuek bebek aja. Gimana kita mau dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air-air yang tenang? Ikuti saudara-saudara. Maka dari itu, membaca firman Tuhan setiap hari menjadi sangat penting buat kita. Karena Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudara yang terkasih, itulah fakta kitab suci yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita mau mengikuti Yesus, karena kita sadar kita mencintainya, maka pengalaman-pengalaman jatuh cinta ketika kita mencintai seseorang gitu ya, gagalnya, berhasilnya, lucu-lucunya, cinta-cintanya, manis-manisnya, jatuh bangunnya, kebosanannya, kekecewaannya. Biarlah pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi pengalaman buat kita untuk mencintai Tuhan. Karena sulit sih kalau seseorang belum pernah jatuh cinta, bagaimana dia bisa memahami mencintai Tuhan? Bagaimana artinya orang akan berkorban untuk orang yang dia cintai? Bukan masalah waktu, jarak, itu mah gak ada apa-apanya buat orang yang sedang jatuh cinta, bukan? Demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan yang kita cintai dan mencintai kita juga. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang menyalahgunakan cinta. Banyak orang menyalahartikan tentang cinta. Cinta hanya dibikin sebagai ya film-film, gimmick-gimmick, ataupun buat cari-cari hal yang menguntungkan buat hidupnya. Cinta itu murni, terlebih dengan cinta Tuhan. Biarlah diri kita dicintai oleh Tuhan. Gimana Romo? Baca firman Tuhan, Anda akan betul-betul menemukan betapa cinta itu luar biasa buat hidup kita. Saudara-saudara,
Tuhan mencintai kita bukan sekedar doa, saya yang ini Romo langsung dikabulin. Saya berdoa baru 5 menit langsung dikabulin Romo. Saya butuh ini Tuhan langsung kasih. Bukan sekedar itu, cinta itu ternyata bukan. Cinta itu soal relasi. Cinta soal kedalaman. Semua masalah-masalah relasi di dunia ini itu mulai muncul masalah ketika kurangnya komunikasi, bukan? Maka penting komunikasi kita dengan Allah. Maka doa yang adalah komunikasi ini jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah dilupakan, jangan pernah dinomor duakan saudara-saudara. Komunikasi kita dengan Allah menjadi sangat penting, karena itulah kekuatan bagi kita. Saya Romo Yosef harus pergi dulu karena saya mau menguji skripsi mahasiswa. Selamat buat Anda semua, sehat-sehat selalu, penuh sukacita, jaga doa, hidup doa Anda dengan Tuhan. Bye-bye, Tuhan berkati.